Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan kabar gembira yang benar-benar membahagiakan Bapak Ibu honorer yang selama ini sudah bertahun-tahun mengabdi tanpa jelas statusnya. Nah, Bapak Ibu, honorer non-ASN yang terdata di database BKN bisa langsung jadi PNS jika revisi Undang-Undang ASN disahkan menjadi undang-undang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana prosesnya bisa diangkat menjadi PNS secara langsung? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ternyata pengangkatan honorer non-ASN ini sedang hangat diperbincangkan di berbagai media dan di berbagai kalangan, yang mana tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN akan mengalami kerugian besar. Tenaga honorer atau pegawai non-ASN terancam dihapus pada 28 November 2023, sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar. Selain itu juga, honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN kecil kemungkinan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Sebaliknya, tenaga honorer yang telah masuk dalam aplikasi penataan BKN akan memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PNS maupun P3K. Meskipun pemerintah menyatakan pendataan bukan bertujuan untuk mengangkat non-ASN menjadi ASN, tetapi peluangnya tetap saja sangat besar. Terlebih, rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan peluang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung. Dalam draft revisi Undang-Undang ASN, terdapat satu pasal yang mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung. Pasal tersebut disisipkan di antara pasal 131 dan 132, yakni pasal 131A. Pasal 131A ayat 1 menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Jadi ini dasar kuatnya Bapak Ibu bahwa tenaga honorer ini bisa diangkat secara langsung menjadi pegawai negeri sipil, ya. Karena ada satu pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 131 ayat 1. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 adalah sebagai berikut. 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Disebutkan tenaga honorer yang memiliki SK pengangkatan sampai dengan 15 Januari 2014 diangkat menjadi PNS melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah Undang-Undang ASN diundangkan. Jadi mari berdoa Bapak Ibu kiranya revisi ini ya menjadi undang-undang yang sah sehingga Bapak Ibu honorer ini bisa berubah nasib dari honorer menjadi pegawai negeri sipil setelah menjadi undang-undang. Pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang ASN di DPR RI sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1 dengan agenda terakhir
rapat kerja dengan pemerintah. DPR RI memutuskan pembahasan RUU ASN diperpanjang sampai dengan tahun 2023 mendatang. Perpanjangan waktu pembahasan revisi Undang-Undang ASN diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis 17 November 2022 yang lalu. Sebagaimana diketahui, jumlah honorer hasil penataan non-ASN yang dilakukan pada Juli hingga 30 September 2022 sebanyak 2.421.100 orang. Setelah dilakukan uji publik, ternyata jumlah tenaga honorer berkurang menjadi 2.360.723 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.817.395 honorer telah dilengkapi dengan surat tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK dengan rincian sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer kategori 2 129.620 orang. Kemudian non ASN 1.687.775 orang. Jumlah 1.817.395 orang. Sementara 542.328 tenaga honorer belum disertai SPTJM dari PPK. Tenaga honorer yang belum dilengkapi SPTJM berasal dari 12 instansi pusat dan 108 instansi daerah. Berikut rincian tenaga honorer yang belum dilengkapi SPTJM dari 120 instansi pusat dan daerah. Pertama, THK 2 50.508 orang, non-ASN 492.820 orang, jumlah 543.328 orang. Anggota Komisi 2 DPR RI dari PAN, Gus Pardi Gaus, mengatakan perlu ada ketegasan bagi instansi yang belum menyampaikan SPTJM. Kalau tidak ada sanksi, tidak ada punishment, capek-capek kita katanya. Dan ini menjadi bola politik. Yang kasihan tentu Pak Presiden dalam persoalan ini. Jelas Gus Pardi Gaus dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian PAN-RB beberapa waktu yang lalu. Gus Pardi Gaus meminta Presiden Joko Widodo memberikan ketegasan, tindakan tegas kepada instansi yang belum menyampaikan SPTJM. Ada 120 instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat, sampai dengan saat ini yang tidak atau belum menyampaikan SPTJM. Ini pemerintahan saja tidak memperhatikan, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan penataan yang ingin dilakukan oleh Menpan RB, ujarnya. Ini kan sesuatu yang memiriskan. Oleh karena itu, ya saya rasa memang perlu ada tindakan tegas dari Presiden Tandas Gus Pardi tentang kelalaian dalam hal pendataan honor non-ASN ini untuk 120 instansi, baik daerah maupun pusat. Demikian informasinya Bapak Ibu. Jadi selamat kepada Bapak Ibu yang telah tercover dalam database pendataan honorer BKN, yang mana apabila RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang, maka Bapak Ibu bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.